Kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia. Perlu kalian ketahui bahwa Belanda pernah menjajah Indonesia selama 350 tahun lamanya. Apa sih penemu jalur perdagangan bangsa Belanda di Nusantara? Jawabannya adalah Cornelis de Houtman. Dia lahir di Gouda, Holland Selatan, Belanda, 2 April 1565. Ia adalah seorang penjelajah Belanda yang menemukan jalur pelayaran dari Eropa ke Indonesia dan berhasil memulai perdagangan rempah-rempah bagi Belanda. 12 Juni 1596, Cornelis de Houtman tiba di perairan Banten. Awalnya, tujuan utama bangsa Belanda datang ke Indonesia yaitu untuk mencari rempah-rempah dan berdagang. Kedatangan mereka di Banten awalnya disambut baik oleh masyarakat dan sultan. Namun, Belanda diusir dari Banten karena sikap awal kapal yang kurang baik dan tidak menghormati masyarakat setempat. Selanjutnya, orang-orang Belanda meneruskan perjalanan ke timur, akhirnya sampai di Bali rombongan kedua dari negeri Belanda di bawah pimpinan Jacob van Eyck dan Van Warwijck. Dengan 8 buah kapalnya, tiba di Banten pada bulan November 1598. Belanda diterima di Banten. Sementara itu, hubungan Banten dengan Portugis sedang memburuk, sehingga kedatangan bangsa Belanda diterima dengan baik. Sikap Belanda sendiri juga sangat hati-hati dan pandai mengambil hati para penguasa Banten, sehingga 3 buah kapal mereka penuh dengan muatan rempah-rempah dan dikirim ke negeri Belanda, sedangkan 5 buah kapalnya yang lain menuju ke Maluku. Sebelum lanjut ke pelayaran ketiga, mari kita pahami dulu apa itu tujuan Belanda datang ke Indonesia dan 3G. Meskipun pencarian sumber rempah menjadi faktor utama pendorong pelayaran bangsa Belanda ke Indonesia, penjajahan samudra yang dilakukan sejak abad 15 Masehi tidak hanya didasari tujuan tersebut. Penjajahan samudra yang dilakukan oleh bangsa Belanda dilakukan setidaknya disebabkan karena 2 peristiwa politik yang penting, yakni kekalahan kerajaan Katolik Eropa saat Perang Salib dan jatuhnya Konstantinopel ke pihak Turki Utsmani. Perang Salib memporak-porandakan jalur perdagangan Eropa dan Asia karena berlangsung di perbatasan 2 benua tersebut. Selain jalur perdagangan, keadaan ekonomi kerajaan di wilayah Eropa pun menjadi terpuruk. Kas menyusut dengan drastis akibat besarnya biaya perang. Setelah 2 abad setelah Perang Salib selesai, kota Konstantinopel yang sekarang sebutannya Istanbul jatuh ke tangan Imperium Turki Utsmani atau disebut Ottoman. Hal ini menjadi kabar buruk bagi kerajaan di Eropa, karena kota tersebut menjadi titik yang penting jalur perdagangan antara benua Eropa dan Asia. Ilmu pengetahuan dan teknologi pelayaran yang berkembang pesat setelah terjadinya Perang Salib membuat bangsa Eropa berusaha harus menemukan jalur perdagangan lain melalui perjalanan laut. Pelayaran yang dilakukan tersebut selain untuk mencari bahan baku dari wilayah Asia yang dibutuhkan bangsa Eropa, pelayaran juga dijadikan ajaran misi penyebaran agama Nasrani. Karena itu lahirlah istilah Gold, Glory, and Gospel yang menyatakan semangat pelayaran penjajahan Eropa pada zaman itu. Pada 1601, gelombang pelayaran menuju Nusantara kembali datang dari Belanda. Sebanyak 14 buah kapal ikut dalam gelombang pelayaran ketiga ini. Rangkaian pelayaran itu lantas diikuti dengan langkah orang-orang Belanda memonopoli perdagangan rempah di sejumlah daerah Nusantara. Sejarawan Imci Ripley menyebutkan kesuksesan orang-orang Belanda memonopoli perdagangan rempah di Nusantara dikarenakan mereka belajar dari kesalahan Portugis. Sebenarnya, baik Spanyol dan Portugis mencoba merahasiakan keberadaan kepulauan Nusantara dari bangsa lain di Eropa. Namun terdapat awak kapal dari Belanda dalam kapal Portugis yang melakukan penjelajahan. Orang-orang inilah yang membuat catatan terperinci tentang seluk-beluk strategi, kelebihan, dan kekurangan pelayaran yang dilakukan Portugis. Gelombang pelayaran orang-orang Belanda ke Nusantara terdapat beberapa perusahaan dagang yang saling bersaing di Nusantara. Akibatnya, keuntungan perdagangan rempah di pasar Eropa berkurang.
Untuk menanggulangi dampak persaingan tersebut, pada 1602 dibentuknya lah VOC sebagai Perserikatan Dagang Belanda. Lewat VOC, perusahaan dagang swasta bersatu dan menghilangkan persaingan dalam berdagang Belanda. Berdirinya VOC juga menjadikan tonggak dominasi Belanda di Nusantara. Setelah berhasil memonopoli perdagangan rempah, menguasai Batavia dan sebagai Jawa, hingga mengendalikan raja-raja lokal. VOC menjadikan representasi awal dari kolonialisme Belanda di Nusantara. Dampak kedatangan Belanda ke Indonesia. Ada banyak dampak yang ditimbulkan kedatangan Belanda ke Indonesia, baik secara positif maupun negatif. Dampak positif yang ditimbulkan mungkin tidak sebanding dengan dampak negatif yang ditimbulkan. Berikut ini beberapa contoh kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia. 1. Penderitaan, perang, dan kekerasan. 2. Kemiskinan dan kelaparan. 3. Perbudakan. 4. Pemerasan tenaga rakyat Indonesia. 5. Pengerukan kekayaan alam di Nusantara. 6. Perubahan gaya hidup dan cara bergaul. 7. Pendirian bangunan gaya kolonial. Pasti dari kalian ada yang belum mengerti atau memahami apa itu VOC. Mari kita lihat dan kita pahami bersama mengapa VOC Belanda bisa menjajah Nusantara dan mengapa akhirnya runtuh. Siapa yang tidak kenal dengan kata VOC? VOC merupakan perusahaan multinasional asal Belanda yang sempat memonopoli perdagangan rempah di Nusantara. Sejarah terbentuknya VOC diawali dari ekspedisi dagang oleh Van Veere ke Kepulauan Nusantara pada tahun 1595, di mana ekspedisi tersebut dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Ekspedisi tersebut tidak menghasilkan keuntungan bagi perusahaan yang mengirimnya. Bahkan Houtman sendiri terbunuh saat berperang melawan Malahayati. Sekalipun demikian, ekspedisi ini membuktikan bahwa mereka, bangsa Belanda, telah mampu berlayar hingga ke Nusantara. Keberhasilan de Houtman dalam mencapai Kepulauan Nusantara menyebabkan adanya ekspedisi-ekspedisi berikutnya. Hanya saja, setelah kegagalan ekspedisi Houtman, ekspedisi berikutnya lebih diperlengkapi dengan banyak senjata. Pada tahun 1598, ekspedisi dagang yang dikirimkan dipimpin oleh Admiral Jacob van Neck. Ekspedisi ini berbeda dengan ekspedisi sebelumnya, karena ekspedisi baru ini mampu berdagang dengan baik di Nusantara. Alhasil, ekspedisi tersebut berhasil membawa barang-barang yang sangat berharga di pasar Eropa saat kembali ke Belanda. Keuntungan yang diperoleh para pemodal bahkan mencapai 400%. Namun hal ini mengakibatkan timbulnya persaingan tidak sehat di antara para pedagang Belanda. Adanya persaingan ini tentu membuat harga produk cenderung semakin murah. Padahal, ekspedisi ini merupakan jenis investasi yang sangat beresiko tinggi, baik bagi para investor atau bagi para pelaut yang harus berlayar sampai ke negeri yang jauh, menghadapi kemungkinan bajak laut, penyakit, sampai kapal yang karam. Salah satu faktor terpenting yang menyebabkan berdirinya VOC sebenarnya bukan hanya persaingan para pedagang Belanda, atau bahkan Spanyol dan Portugal, melainkan Inggris, negara yang dulu membantu Belanda dalam perang kemerdekaannya. Mengapa demikian? Karena di tahun 1600, Inggris mendirikan EIC, atau yang dikenal dengan East India Company. Hal ini membuat Belanda mengikuti langkahnya di tahun 1602, dengan membentuk VOC yang dirintis Prince Maurits dan Oldenbarnevelt. VOC adalah perusahaan multinasional dengan sistem pembagian dan kepemilikan saham yang terbuka untuk umum. Ia memiliki daerah monopoli perdagangan dari Tanjung Harapan di ujung Afrika Selatan. VOC diurus oleh Heren 17 yang sesuai namanya, diurus oleh Dewan Pengurus yang berjumlah 17 orang. Dan dewan tersebut berkedudukan di negara Belanda. Selain memiliki kantor di Belanda, VOC juga memiliki kantor di daerah monopolinya, sehingga menjadikan perusahaan tersebut menjadi perusahaan multinasional. Karena kekuatan VOC yang terlalu besar, menyebabkan adanya kesulitan dalam hal menangani permasalahan di daerah operasinya, sehingga dibutuhkan seorang perwakilan yang dapat menyelesaikan permasalahan secara cepat dan tepat. Perwakilan yang mewakili Heren 17 ini
disebut sebagai Gubernur Jenderal. Kekuasaan VOC, khususnya di daerah Nusantara, dipimpin oleh Gubernur Jenderal yang juga dibantu oleh Dewan Hindia. Dewan Hindia bertugas untuk mengawasi dan memberikan nasihat kepada Gubernur Jenderal, mengingat kekuasaan yang diberikan kepadanya memang terlalu besar dan dapat disalahgunakan. Kekuasaan yang dimiliki Gubernur Jenderal sebenarnya merupakan kekuasaan yang dimiliki oleh VOC, mengingat Gubernur Jenderal merupakan perwakilan Heren 17 yang merupakan pengurus dari VOC. Kekuasaan yang dimiliki VOC terbilang besar dan istimewa karena memiliki hak-hak istimewa layaknya suatu negara, seperti membangun undang-undang peraturan, membentuk pengadilan, mengangkat pejabat, mengangkat hakim, membangun kapal dagang dan kapal perang, merekrut pelaut dan tentara, menyatakan perang, mengadakan kerjasama dan perdagangan dengan penguasa-penguasa setempat, dan membangun benteng pertahanan. Kekuasaan VOC yang menyerupai suatu negara pada awalnya ditentang bahkan oleh anggotanya sendiri. Pada saat itu, Riklof van Goens meminta agar VOC membentuk suatu pemerintahan yang merdeka di kota Ceylon. Tetapi hal itu juga ditolak oleh Dewan Pimpinan VOC sendiri, karena bertolak belakang dengan tujuan perusahaan yang bersifat profit-making. Tujuan VOC dengan berlayar ke negeri yang jauh adalah untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya melalui perdagangan. Pada awalnya, kekuasaan yang dimiliki VOC memang tidak digunakan. Namun, lama-kelamaan, seperti kata Jan Pieter Zoon Cohen, berdasarkan pengalaman saya di Asia, Belanda tidak mungkin menjalankan perdagangan tanpa perang, dan perang tanpa kepentingan perdagangan. Penjelasannya sangat sederhana. Menurut mereka, untuk mencapai suatu keuntungan yang maksimal, perdagangan yang dilakukan oleh VOC haruslah aman dan tanpa gangguan, sehingga hak-hak istimewa layaknya suatu negara mulai digunakan. Keamanan dalam perdagangan diwujudkan dengan mulai menempatkan meriam-meriam di atas kapal dagang mereka, dan mulai membangun benteng-benteng di wilayah yang mereka anggap strategis. VOC juga mulai menjalin hubungan baik dengan para penguasa lokal untuk mengamankan daerah monopolinya dari pedagang Eropa lainnya, khususnya Portugis dan Spanyol. Sekalipun awalnya VOC menggunakan kekuatan militer demi mengamankan bisnisnya, namun lama-kelamaan, hal tersebut berubah untuk menguasai rivalnya, meskipun tujuan utamanya tetaplah sama, yaitu mencari keuntungan. Peperangan yang dilakukan oleh VOC, meskipun membutuhkan dana yang besar, tetap dapat mendatangkan keuntungan karena dapat menjadi suatu investasi, asalkan hal tersebut dipertimbangkan terlebih dahulu secara matang. Pola yang sering digunakan VOC dalam menguasai wilayah baru umumnya sangat sederhana, dimulai dari seorang penguasa lokal yang meminta bantuan kepada VOC, baik secara keuangan maupun kekuatan militer untuk membantunya mempertahankan kekuasaan, baik dari pihak Eropa lain ataupun dari pihak pemberontak. VOC akan membantu penguasa lokal yang meminta bantuannya. Apabila VOC menganggap pihak yang akan didukungnya itu adalah pihak yang menang, VOC kemudian meminta imbalan jasa atas jasa yang telah diberikannya, yaitu penguasa tersebut hanya dapat berdagang kepada VOC saja. Tidak adanya saingan dalam perdagangan menyebabkan VOC dapat dengan leluasa mengendalikan harga sesuai dengan keinginannya. Praktik inilah yang kita kenal dengan monopoli. Apabila penguasa yang sudah dibantu tersebut menolak untuk berdagang hanya dengan VOC, VOC akan merancang suatu rencana untuk menggantikan posisi penguasa tersebut kepada penguasa lainnya. Dua contoh peristiwa dalam penggunaan pola tersebut adalah pada masa pemberontakan Turnajaya dan pemberontakan Sunan Kuning, yang bersekutu dengan masyarakat Tionghoa. Pemberontakan Turnajaya terjadi pada masa kepemimpinan Amangkurat pertama. Turnajaya merupakan bangsawan Madura yang menghimpun masyarakat Madura, Makassar yang tinggal di Jawa Timur, dan masyarakat Jawa yang tidak setia kepada Mataram untuk menyerang ibu kota Mataram, yaitu Pleret. Penyerangan tersebut berhasil membuat Amangkurat pertama berhasil meninggalkan ibu kota. Amangkurat pertama kemudian wafat dan digantikan oleh putranya, yaitu Amangkurat kedua. Raja baru tersebut kemudian membuat perjanjian dengan VOC untuk membantunya melawan Turnajaya, dan sebagai imbalannya akan diberikan wilayah Periangan. Selain itu, mereka juga memberikan hak monopoli untuk gula dan beras kepada VOC.
Dan akhirnya, Trunajaya pun kalah oleh serangan gabungan Mataram dan VOC. Dalam peristiwa geger Pacinan, masyarakat Jawa yang dipimpin oleh Sunan Kuning dan masyarakat Tionghoa pimpinan Kapitan Sepanjang dan Kapitan Singseh melakukan pemberontakan kepada Pakubuwono II dan VOC. Pada awalnya, Pakubuwono II memihak kepada pemberontak untuk melawan VOC. Tetapi, setelah mengalami beberapa kekalahan, Pakubuwono II berbalik untuk memihak kepada VOC. Karenanya, para bupati yang memihak pemberontak memutuskan untuk mengangkat seorang raja tandingan, yaitu Amangkurat V. Pasukan yang terdiri atas etnis Tionghoa dan Jawa akhirnya dapat menduduki ibu kota Mataram, yaitu Kartasura, sehingga Pakubuwono II terpaksa meninggalkan keraton. Pada akhirnya, pemberontak Tionghoa dan Jawa dapat dihancurkan oleh VOC dengan bantuan dari Bupati Madura, Cakraningrat keempat. Kapitan Singseh meninggal sewaktu pertempuran. Sunan Kuning tertangkap dan diasingkan ke Kleon, sedangkan Kapitan Sepanjang melarikan diri ke daerah Bali. Pakubuwono II kembali mendapatkan kerajaannya, walaupun dengan harga yang cukup mahal. Ia harus menyerahkan wilayah Surabaya, Rembang, Jepara, Madura, dan Sidayu kepada VOC. Lalu, penunjukan dan pengangkatan para bupati daerah pesisir hanya dapat dilakukan atas persetujuan VOC. Hak untuk memungut pajak dagang beralih kepada VOC, dan pengangkatan serta pemberhentian seorang patih dan bupati utama di lingkungan keraton hanya dapat dilakukan atas izin VOC. Pakubuwono II diberikan kesempatan menyertakan keberatan. Karena menyadari dirinya tidak memiliki apa-apa untuk ditawarkan, ia memutuskan untuk tidak menyatakan keberatan. Dalam setiap operasi militernya, VOC hampir selalu berhasil dalam meraih kemenangan, karena memiliki kekuatan militer yang jauh lebih besar dan modern. Kekuatan militer ini menjadi ancaman bagi penguasa lokal. Penguasa lokal yang berani melawan VOC dengan kekuatan militer akan mendapatkan hukuman jauh lebih keras. Jumlah pasukan VOC di akhir abad ke-17 mendekati 10.000 personel militer. Sedangkan jumlah armada kapal yang digunakan VOC menjelang akhir abad ke-17 sudah mencapai kurang lebih 1.000 kapal. Hal ini disebabkan oleh kemajuan sistem pembangunan kapal di Belanda yang bahkan jauh lebih efisien dari arsenal milik Venesia. Kemajuan ini tidak terlepas dari teknologi penggergajian bertenaga angin dari Republik Belanda yang mempercepat pembuatan kapal maupun berbagai kemajuannya dalam sistem ekonomi dan perdagangan. Walau struktur pengawasan organisasi VOC cukup ketat, namun ternyata hal ini tidak dapat menghindarkan VOC dari kasus-kasus kejahatan korupsi yang dilakukan oleh para pegawainya, baik dari jabatan tinggi hingga jabatan yang rendah. Korupsi di tubuh VOC dituding sebagai penyebab dari berakhirnya perusahaan tersebut, sehingga adanya ejekan bahwa VOC adalah singkatan dari Vergan onder Corrupti, atau hancur karena korupsi. Korupsi di VOC bahkan pernah dilakukan oleh gubernur jenderalnya yang bernama Cornelis Jansun Spilman. Gubernur VOC di Maluku yang bernama Alexander Cornabe juga terlibat korupsi sehingga ia diadili di Batavia dan dinyatakan bersalah. Pegawai VOC juga hidup dengan gaya mewah yang sebenarnya tidak dapat dibayarkan jika hanya memakai gaji bulanannya. Sehingga, seperti atasannya, mereka juga melakukan korupsi. Korupsi yang dilakukan oleh para pegawainya membuat keuntungan yang diperoleh VOC menjadi sangat berkurang. Berkurangnya keuntungan diperparah dengan banyaknya jumlah hutang dari VOC sendiri. Jumlah hutang yang sangat banyak disebabkan karena banyaknya pemberontakan yang terjadi, sehingga VOC mengeluarkan dana untuk memadamkan pemberontakan. Pada akhirnya, VOC bangkrut pada tahun 1799, sehingga aset-asetnya pun diambil alih oleh negara, yaitu Belanda, dan Hindia Timur menjadi di bawah kendali Belanda, yang kemudian dijajah oleh Kaisar Napoleon dari Prancis.